Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita bersyukur atas kenikmatan yang diberi Allah, atas kesehatan yang diberi Allah, atas kehidupan yang diberi Allah. Pada malam ini saya di sini akan membahas mengenai sebuah pernikahan. Lantas, apakah teman-teman tahu pernikahan itu? Tidak. Pernikahan adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia untuk mempertahankan keturunan mereka dengan cara yang sesuai dengan kaidah norma agama. Seiring berjalannya waktu, ikatan pernikahan yang suci menjadi banyak dipertanyakan. Pernikahan yang sejak berabad-abad merupakan penggabungan dua orang dalam proses sakral dan suci perlahan bergeser maknanya. Bahkan banyak yang meragukan. Mengapa perlu dan apa pentingnya pernikahan? Sesuai firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Dalam agama Islam, pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah. Wajib jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah, ia bisa tergelincir oleh perbuatan zina dan maksiat. Sunnah berlaku bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. Pernikahan juga bisa menjadi makruh jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia tidak memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Ditakutkan akan menimbulkan madharat, salah satunya akan menelantarkan istri dan anaknya. Mubah jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Haram hukumnya jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri, atau sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajiban terhadap suami. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan saudara.
Jadi teman-teman yang sudah merasa mapan secara batin dan secara lahiriah atau batiniah, untuk segera disegerakan melaksanakan pernikahan. Karena demi menghindarkan perbuatan zina pada diri. Pernikahan membawa banyak manfaat. Salah satunya yakni stabilitas ekonomi. Pernikahan membawa stabilitas ekonomi yang pada gilirannya membawa kedamaian. Bukan hanya menggabungkan penghasilan dan berbagi keuangan dengan pasangan, tapi memiliki pilihan untuk meminta bantuan keluarga mereka saat dibutuhkan atau sedang krisis. Kegunaan yang lainnya yakni keamanan emosional. Pasangan adalah seorang yang dapat diajak berdiskusi tentang hari yang dilewati, bahkan jika itu tidak terlalu menarik. Saat mengungkapkan masalah satu sama lain, kita merasa aman karena berbagi ketakutan dan saling bertanya bagaimana cara mengatasinya. Inilah yang membuat merasa nyaman dan sepenuhnya menjadi diri sendiri. Manfaat yang lainnya, yakni pernikahan yang baik membawa tanggung jawab. Mengapa pernikahan penting dalam hidup? Hal itu tentu memacu kita untuk tumbuh dewasa dan bersikap seperti orang dewasa yang bertanggung jawab. Hal ini bisa menjadi salah satu manfaat pernikahan bahwa ini adalah proses pembelajaran yang sangat penting untuk membentuk diri menjadi orang yang bertanggung jawab. Tujuan menikah dalam Islam yakni 1. Melaksanakan sunnah Rasul. Tujuan utama menikah dalam Islam ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik. Yang kedua, yakni menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia. Pernikahan merupakan hal yang mulia dalam Islam. Ikatan suci bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang agama. Apabila telah menikah diketahui baik untuk menundukkan pandangan, juga membentengi diri dari perbuatan keji dan merendahkan martabat, salah satunya zina. 3. Menyempurnakan agama. Terasa lebih indah apabila menjalani kebahagiaan dunia dan akhirat bersama rekan yang tepat dalam hidup rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya untuk menyempurnakan separuh agama, separuh yang lainnya melalui berbagai ibadah. Yang kelima, mendapat keturunan. Demi melestarikan keturunan putra-putra Adam, tujuan pernikahan dalam Islam termasuk mendapat keturunan. Salah satu jalan investasi di akhirat selain beribadah termasuk pula keturunan yang soleh-solehah. Yang keenam, penyenang hati dalam beribadah. Tujuan menikah dalam Islam selanjutnya sebagai penyenang hati, membentuk pasangan suami istri yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan mampu memicu rasa kasih dan menciptakan insan yang takwa, bersama memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. 7. Membangun generasi beriman. Tujuan dalam pernikahan Islam selanjutnya untuk membangun generasi beriman. Bertanggung jawab terhadap anak, mendidik, mengasuh, dan merawat hingga cukup usia. Jalan ibadah sekaligus sedekah yang menjadi bekal di akhirat kelak. Yang terakhir yakni memperoleh ketenangan. Sebuah pernikahan dianjurkan dengan tujuan dan niat yang memberi manfaat. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah akan hadir seusai menikah. Bukan sekedar untuk melampiaskan syahwat atau perasaan biologis saja, karena ini bisa mengurangi ketenangan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pernikahan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi pelajaran dan dapat bermanfaat.
Apabila terdapat kesalahan pada penyampaian saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.